Shalom saudara, senang bisa kembali bersama-sama melakukan saat teduh dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Saya percaya ketika kita bersama-sama bersahati menaikkan doa, pujian, pengharapan kita kepada Tuhan, iman kita akan bangkit, kita semakin diteguhkan, hati kita dikuatkan, kita semakin percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan berkenan untuk menjawab doa-doa kita. Mari sama-sama kita meneduhkan hati kita, menenangkan hati kita, kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk rahmat-Mu. Kami dapat menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau dalam setiap jalan-jalan. Terima kasih Tuhan, Kau membangunkan kami dengan kebaikan-Mu, meneguhkan perjanjian-Mu, menyatakan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Yesus, padamu ku berseru. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama kita menaikkan kembali pujian ini. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan, Amin. kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari kita angkat tangan kita dan berkata, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan. sekali lagi kita katakan, Di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima
kasih Bapa. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Sekali lagi kita katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari kita angkat tangan kita dan kita berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Sekali lagi kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mukjizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan bagiku. Mukjizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih. Anugerah-Mu tak ada habis-habisnya. Kebaikan-Mu tak pernah surut. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami dapat menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan kami dari ketakutan, dari kekhawatiran,
memerdekakan kami dari pikiran kami yang lama, sehingga kami menang, percaya kami diciptakan sebagai seorang pemenang. Kami diciptakan sebagai seorang penakluk. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu. Kami berdoa, haleluya, amin, 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 amin. Shalom saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bahwa kekhawatiran dan ketakutan itu sangat berbahaya bagi hidup kita. Menjadi orang yang bimbang itu sangat tidak baik. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena bagi sebagian orang mereka berkata bahwa menjadi bimbang, menjadi khawatir, menjadi takut itu hal yang natural. Karena kita masih manusiawi. Tuhan tidak pernah menciptakan ketakutan, Tuhan tidak pernah menciptakan kekhawatiran. Takut, khawatir, bimbang itu adalah akibat dari dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka mengatakan kepada Tuhan bahwa mereka takut, itu sebabnya mereka bersembunyi. Mari sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 24. Dikatakan seperti ini, ayat 25 maaf. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jadi Tuhan kasih warning dalam hidup kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir untuk apa yang akan kamu makan dan minum. Janganlah khawatir untuk tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya, ayat 27, dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi lihat, yang pertama warningnya, kalau kita takut, kalau kita khawatir, tidak akan memperbaiki hidup kita besok. Kekhawatiran kita tidak akan menambah berkat kita besok. Alkitab sudah memberikan jaminan dalam hidup kita. Khawatir tidak akan menambah kesehatan kita, tidak memperbaiki keuangan kita, tidak memperbaiki pernikahan kita. Lalu apa jawabannya kata firman Tuhan? Firman Tuhan katakan dalam ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang dan hari ini ada yang besok, hari ini dan ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi Tuhan yang terlebih ingin mendandani saudara dan saya. Tuhanlah yang terlebih ingin memberkati kamu dan saya. Loh, pertanyaannya kenapa saya belum diberkati? Kenapa jawaban doa saya belum terjadi? Kenapa kebutuhan saya belum tercukupi? Kenapa saya belum sembuh juga? Kenapa pernikahan saya masih seperti ini? Firman Tuhan kasih jawaban lagi. Ayat 33 dikatakan, cari dahululah kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang kamu khawatirkan itu kesehatan, berkat, pemulihan pernikahan, keadaan ekonomimu saat ini, itu semuanya tambahan. Itu semuanya additional. Yang harus kita lakukan yang utamanya adalah cari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang akan menyembuhkan saudara. Tuhanlah yang akan memberkati saudara. Tuhanlah yang akan memulihkan keluargamu. Itu sebabnya Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan katakan kerajaan Allah bukan tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Jadi kebenaran firman Tuhan itu adalah nomor satunya. Mari renungkanlah firman Tuhan, datanglah kepada firman Tuhan. Saudaraku, dikatakan firman Tuhan, jikalau kamu sakit, mari renungkan janji firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, bagaimana oleh bilur-bilurnya Yesus menyembuhkan saudara dan saya. Renungkanlah bagaimana Tuhan yang kaya rela menjadi miskin di kayu salib. 1 Korintus 8 ayat 9, supaya kita yang miskin diberkati. Yesus rela ditelanjangi di kayu salib supaya kita yang miskin diberkati. Jadi fokus kita kepada salib Kristus. Firman Tuhan katakan kasih Allah akan menggerakkan iman kita.
Galatia 5 katakan seperti itu. Kasih Tuhan akan menggerakkan iman kita. Jadi kalau kamu fokus kepada kasih Allah, maka kamu akan berkata, jikalau Yesus saja dikaruniakan, benar Roma 8, jikalau Yesus saja dikaruniakan, masakan berkat dia tahan-tahan. Jikalau Yesus aja dikaruniakan buat kita, masakan kesembuhan dia tahan-tahan. Jadi kalau saudara fokus kepada firman Tuhan, maka kamu akan menemukan apa? Damai sejahtera. Filipi 4 mengatakan seperti ini. Mari sama-sama saudara kita lihat kebenaran firman Tuhannya. Filipi 4 dikatakan begini, ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, kita merenungkan janji Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan, firman Tuhan katakan, nyatakanlah dalam segala keinginanmu, hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ayat ini bukan bilang memohon-mohon kepada Tuhan. Tuhan sembuhkanlah aku. Tuhan, aku sudah stadium 2 Tuhan. Kata dokter seperti ini. Bukan seperti itu. Kita tidak datang seperti seorang hamba kepada Tuhan, tuannya. Kita tidak datang memohon-mohon supaya kamu dan saya diberkati. Bukan. Kita tidak memohon-mohon supaya Tuhan memulihkan hidup kita. No. Tuhan sudah melakukan bagiannya. 2000 tahun yang lalu dia sudah mengaruniakan semuanya. Lalu dikatakan ayat ini berdoa dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kamu merenungkan firman Tuhan, kebaikan Tuhan, tahu nggak? Kita akan berdoa dengan ucapan syukur. Kita akan bilang begini, terima kasih Tuhan. Sekalipun aku belum melihatnya, aku percaya. Aku sembuh oleh bilur-bilurmu. Karena oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh. 1 Petrus 2:24. Aku sudah sembuh. Sama seperti Yesus di dunia ini. Seperti itulah aku. Aku sehat. Aku sudah dipulihkan. Aku sudah diberkati. Jadi mulut kita selalu penuh dengan ucapan syukur. Ucapan syukur ini mengganti apa saudara? Ucapan kekhawatiran. Yang tadinya kita selalu khawatir, mengucapkan ketakutan kita, mengucapkan kebimbangan kita, dapat nggak ya, diberkati nggak ya, dapat nggak ya promosinya ya. Kita berdoa untuk promosi kita di kantor, dan ternyata nggak dapat. Kita bilang apa? Kali ini nggak dapat, tapi next Tuhan sudah siapkan yang lebih baik. Lihat, kita jadi nggak bisa mengeluh, kita jadi nggak bisa mengucapkan kekhawatiran kita nggak bisa komplain, tapi kita mengucapkan harapan kita, ucapan syukur kita. Kita akan bilang, terima kasih Tuhan, yang baik sedang datang. Amin. Maka firman Tuhan katakan ayat 7-nya, damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Kenapa dikatakan melampaui akal? Damai sejahtera Tuhan itu kita akan seperti ini, kira-kira begini. Sembuh, tapi kata dokter kok sudah stadium 3 kok bisa sembuh? Akal kita sudah nggak bisa lagi. Kenapa kok bisa? Ya, kenapa? Karena Allah yang mengucapkannya. Diberkati. Dari mana bisa diberkati? Lihat, pikiran kita sudah nggak sanggup lagi. Tapi Allah lah yang akan memberkati. Kita bilang, nggak tahu caranya seperti apa Tuhan memberkati. Tapi aku serahkan segala kekhawatiranku kepada Tuhan. Dia yang lebih memperdulikan aku. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Jadi kita selalu fokus, aku percaya di dalam Yesus, aku percaya di dalam Yesus aku diberkati. Aku percaya di dalam Yesus keluargaku dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Jadi ucapan kekhawatiran kita diganti dengan ucapan syukur. Maka kita akan penuh dengan damai sejahtera. Tapi sebelum kamu mengucapkan syukur, kata firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah. Izinkan dirimu untuk tenang sebentar. Jangan terburu-buru untuk mencari jalan keluarnya, way out-nya. Tenang sebentar. Cari waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena semua jawaban yang kamu cari ada di dalam firman Tuhan. Amin. Hari ini tenangkan dirimu, renungkan firman Tuhan ini.
hari ini kamu akan melihat kebaikan Tuhan terjadi di dalam hidup. Mari sama-sama kita meneduhkan hati kita. Saya mau berdoa untuk saudara. Mari kita teduhkan hati kita. Saya mau berdoa untuk setiap saudara dimanapun kau saat ini berada. Jika engkau berkenan, kau boleh mengangkat tanganmu. Saya akan berdoa untuk engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Saat ini kau bisa meneduhkan hatimu, melihat kepada kebenaran firman Tuhan yang menjadi jawaban bagi engkau. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan itu yang akan membawa engkau kepada kemenangan. Firman Tuhan itu yang menyembuhkan engkau. Firman Tuhan itu yang akan membawa kelepasan. Firman Tuhan itu yang akan memberkati engkau. Lihatlah kebenaran kepada firman Tuhan ini. Renungkanlah firman Tuhan ini. Perkatakan firman Tuhan ini. Maka kau akan melihat mukjizat terjadi di dalam hidupmu untuk segala yang kau butuhkan. Mukjizat terjadi di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan segala sakitnya pergi, tinggalkan tubuh ini. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hari ini berangkat ke kantor penuh dengan pengharapan bahwa kau penuh dengan hikmat. Kau akan melihat kemenangan, kau menjadi solusi bagi semua masalah di kantormu. Bagi semua ibu rumah tangga, kau menjadi kekuatan tiang doa bagi keluargamu, menjadi hikmat bagi keluargamu, kesabaran bagi keluargamu. Kau menjadi penolong yang kuat bagi suamimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita menaikkan kembali pujian ini. Kita katakan kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, sama-sama kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Sekali lagi kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Kita katakan, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Sekali lagi kita katakan, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih kami menemukan jawaban-jawaban doa. Terima kasih Bapa. Terima kasih hari ini kami berjalan, melangkah, mengerjakan hari-hari kami dengan sukacita. Karena jawaban kami ada di dalam Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kami. Haleluya, haleluya. Setiap yang percaya berkata, amin, 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 amin. Saudaraku, saat teduh kita sudah selesai. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan untuk kita melakukan berbagai aktivitas. Firman Tuhan katakan kita ini adalah lebih daripada seorang pemenang. Kamu dan saya diciptakan menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.